Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai tugas luring 9 yang sudah kita laksanakan pekan lalu. Insya Allah kita akan membahas tentang denyut nadi maksimal. Apa itu denyut nadi maksimal? Bagaimana cara menghitungnya sudah bisa kalian semua dapatkan di handout yang sudah kita bagikan kemarin. Insya Allah di situ sudah ada penjelasannya dan sudah bisa membantu untuk mengerjakan tugas luring 9. Baik, pada kesempatan ini Ustadz akan membahas mengenai denyut nadi maksimal. Ya, kita akan langsung masuk ke materinya. Denyut nadi maksimal atau maksimal heart rate adalah maksimal denyut nadi yang dapat dilakukan pada saat melakukan aktivitas maksimal. Untuk menentukan denyut nadi maksimal digunakan rumus 220 dikurangi usia. Jadi rumusnya adalah 220 dikurangi usia, kemudian kamu akan mendapatkan denyut nadi maksimalmu. Ya, misalnya usianya orang itu adalah 20 tahun. Berapakah denyut nadi maksimalnya? 220 dikurangi 20 berarti 200 denyut nadi per menit. Setiap menit ada 200 kali denyut per menit. Kemudian denyut nadi latihan. Denyut nadi latihan dilakukan pengukuran setelah menyelesaikan satu set latihan dan ini bisa memantau intensitas latihan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, denyut nadi latihan ini didapatkan ketika sudah melakukan satu set latihannya. Jadi bukan diukur sebelumnya, tapi diukur setelahnya. Ini digunakan untuk mengukur apakah kamu masuk ke dalam training zone-mu, apakah kamu masuk ke dalam zona latihanmu, apakah latihan yang sudah kamu lakukan, aktivitas fisik yang sudah kamu lakukan sudah sesuai dengan target yang kamu tetapkan. Kamu sendiri yang menentukan targetnya. Kamu mau latihannya berupa latihan ringan, sedang, atau latihan berat. Cara mengukurnya kamu sampai pada yang kamu inginkan adalah dengan mengukur denyut nadi latihannya. Cara menghitungnya bagaimana? Ini cara menghitung kita mencari denyut nadinya ya. Denyut nadimu bisa dihitung, bisa dicari dengan dua metode yang paling gampang. Yang pertama dirasakan di pergelangan tangannya, biasanya di sebelah sini, ya, di bawah pas pergelangannya itu. Ini bisa terasa. Atau yang paling mudah terasa adalah di leher, di rahang bawah. Nah, biasanya di kanan nih, rahang bawah sini. Nah, kan ada yang berdenyut-denyut, lah itulah denyut nadinya. Bagaimana cara menghitungnya? Yang Ustadz sampaikan di sini adalah cara menghitungnya selama 60 menit. Bisa pakai cara yang Ustadz tuliskan di sini. Kamu menghitungnya setiap 15 detik. 15 detik kamu berapa kali berdenyut nadinya? 8 kali Ustadz. 8 kali kalikan 4 berarti selama 1 menit kamu denyut nadinya berdenyut sebanyak 32. Paling mudah lagi adalah dihitung selama 6 detik. Ketika itu sudah 6 detik berarti tinggal dikalikan 10. Misalnya dalam 6 detik 7 lah. 7 kali denyut nadi Ustadz berarti kalikan 10. Berarti selama 1 menit kamu mengalami atau mendapatkan denyut nadimu adalah 70 denyut nadi per menit. Kemudian denyut nadi istirahat, denyut nadi yang diukur saat istirahat dan tidak melakukan aktivitas. Jadi ini dilakukan semisal kamu setelah olahraga, setelah melakukan aktivitas fisik, ketika langsung diukur itu adalah denyut nadi latihan. Tapi ketika kamu sudah beristirahat sebentar, kemudian pendinginan dan sedang tidak melakukan aktivitas fisik, itulah denyut nadi istirahat. Ya, cara mengukurnya sama. Kemudian bagaimana dengan intensitas latihan? Intensitas adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsang yang diberikan selama latihan berlangsung. Stimulus berupa aktivitas gerak. Di sini ada tabelnya, ya.
Kamu mau tingkatan intensitas latihanmu bagaimana? Kalau mau rendah sekali ya berarti 30 sampai 50%. Rendah segini, sedang segini, maksimal segini, maksimal segini. Kamu yang tentukan sendiri karena kamu tidak dalam suatu klub olahraga, maka kamu sendiri yang menentukan. Tapi kalau kamu ada di dalam klub olahraga, sedang dalam pembinaan prestasi olahraga, tentunya pelatih yang akan menentukan. Tapi karena untuk kamu sendiri, tentukan sendiri. Tapi berhati-hati ketika menentukan, jangan terlalu memaksakan diri. Apalagi ketika kamu jarang sekali beraktivitas fisik, maka tidak usah atau tidak perlu untuk langsung menuju ke intensitas maksimal. Yang rendah-rendah dulu. Biarkan tubuhmu beradaptasi, kemudian barulah ditambah secara perlahan. Jadi jangan mengagetkan tubuhmu. Ketika tubuhmu itu belum siap untuk menerima intensitas latihan yang terlalu berat, maka akan timbul gejala-gejala yang harus kamu sadari. Ya, diantaranya pusing, sesak nafas, pingsan. Ini jadi sangat berbahaya. Ketika kamu mengalami gejala-gejala seperti itu, turunkanlah intensitas latihanmu atau berhentilah sejenak. Ketika itu mereda, berarti sampai disitulah batasmu untuk saat itu. Kalau kamu paksakan, akan terjadi kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi jangan langsung maksimal. Wah, Ustaz, aku bisa Ustaz main bola 2 jam gak pakai berhenti. Padahal 2 jam itu adalah latihan olahraga ketika kamu dalam pembinaan. Kalau tidak dalam pembinaan, 2 jam itu sangatlah berat. Ketika kamu melihat temanmu, itu loh Ustaz, tetanggaku Ustaz bisa main sepak bola 2 jam, Ustaz latihan gak berhenti. Loh iya, beda dong. Dia sedang dalam training zone-nya, dia sedang masuk dalam zona latihannya. Sedangkan kamu berbeda karena kamu tidak mengikuti aktivitasnya dari awal. Tidak mungkin dia langsung bisa main sepak bola 2 jam tanpa berhenti. Pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilewati, dan itu yang menentukan adalah pelatihnya. Jadi kamu jangan ikut-ikutan berolahraga secara maksimal. Pahami batasan fisikmu sendiri, karena batasan fisik orang itu berbeda-beda. Orang yang suka beraktivitas fisik dengan orang yang jarang beraktivitas fisik berbeda. Orang yang jarang beraktivitas fisik jangan mengikuti pola latihan fisik orang yang sudah biasa beraktivitas fisik. Kamu akan kewalahan atau akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian cara menghitung denyut nadi latihan, bagaimanakah? Tentukan dulu kamu mau berapa persen. Oh 70%, oke kita cari 70%. Berapa usianya? Nah, usia itu untuk menentukan denyut nadi maksimalnya. Semisal di sini dituliskan 12 tahun, berarti 70% kali 220 dikurangi 12. Ini kan denyut nadi maksimal. Hasilnya akan ketemu 146. Kemudian kalau 80% hasilnya akan ketemu 166. Ya. Baik, nah kita akan menuju ke soal yang sudah diberikan. Jadi kita akan mencoba mengerjakannya. Ustadz akan masuk sebagai siswa. Ya, ini adalah soal luring 9 yang sudah kita laksanakan sebelumnya, di pekan sebelumnya. Tuliskan nama lengkap. Ini kurang P ya. Biar memudahkan untuk mengoreksi. Kalau tidak ada namanya nanti ini nilainya bagus tapi tidak ada namanya, rugi dong.
Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Yang pertama, denyut nadi maksimal adalah maksimal denyut nadi yang dapat dilakukan pada saat melakukan aktivitas maksimal. Namanya denyut nadi maksimal, kita mau mengukur kemampuan maksimal kita. DNM singkatan dari denyut nadi maksimal. Ada yang manusia, ada yang jawab detak nadi minimal. Nah, sudah Ustadz ingatkan bagi yang kurang tepat menjawabnya, kemungkinan kurang teliti ketika membaca soal dan membaca pilihan jawabannya. Kemudian soal berikutnya, denyut nadi rumusnya DMN, rumusnya adalah 220 dikurangi usia. Yang berikutnya, denyut nadi maksimal orang dengan usia 20 tahun. 20 tahun rumusnya 220 dikurangi usia. Usianya 20 tahun. 220 dikurangi 20 sama dengan 200 denyut nadi per menit. Soal terakhir, DNM orang dengan usia 30 tahun. 220 kurangi 30 sama dengan 190 kali 190 denyut nadi per menit. Submit. Kita lihat hasilnya. Iya, dapat 100, berarti jawabannya betul semua. Baik, berikutnya kita akan belajar menghitung, mencari denyut nadi latihan dengan intensitas yang sudah kita tentukan atau intensitas yang sudah kita harapkan. Tulis dulu rumusnya yang utama. Maaf ya, Ustadz pakai Paint karena belum punya aplikasi yang bisa untuk seperti ini. Denyut nadi maksimal rumusnya 220 dikurangi usia. Ingat, nih rumusnya, jangan sampai salah, jangan sampai lupa. Rumus awalnya adalah 220 dikurangi usia. Sekarang kita mau intensitasnya berapa? Semisal kita ambil di patokan ini. Mau rendah saja Ustadz di 60%. Oke. Kita cari denyut nadi latihan dengan intensitas berapa tadi? 60%. Cara menghitungnya adalah 60% dikali denyut nadi maksimal. Jadikan pecahan 60 per 100 dikali denyut nadi maksimalnya berapa? 220 dikurangi usia. Oh, kita belum tentukan usianya berapa. Misal kita tentukan usianya adalah 20 tahun. Lupa tadi belum ditentukan. 20 tahun ya. Berarti 220 dikurangi 20 denyut nadi maksimalnya adalah 200. Hitung, ini coret, ini dicoret, berarti jawabannya 60 kali 2, 120 denyut nadi per menit. Jadi orang dengan usia 20 tahun, kita mau dia berlatih 60%, harus mencapai denyut nadinya selama 1 menit adalah 120 denyut nadi per menit. Menghitungnya kapan? Ketika sudah melakukan aktivitas fisiknya. Jadi targetku nih 60%. 60% kan di rendah. 60% sejak 20 tahun harus mencapai ini 120. Hitung setelah push up Ustaz. Setelah push up aku dihitung lah pakai cara ini.
Satu menit ternyata didapat cuma 110. Loh, kurang berarti. Tambahi sedikit push up-nya, tambah 1 atau 2 repetisi. Sehingga tercapailah 120. Kalau didapat lebih dari 120 berarti dia overtraining. Kelebihan latihannya. Misal dengan 10 gerakan push up maunya 60%, ternyata denyut nadinya melebihi dari 120. Misalnya 150, kan banyak banget kelebihannya, overtrainingnya banyak banget. Dikurangilah repetisi gerakan aktivitas fisiknya. Misalnya awalnya 10, kurangilah jadi 7 atau 6. Dikurangi sedikit. Jadi tujuannya adalah mencapai ini. Sekarang coba kita pakai usia rata-ratamu saja. Oke, kita pakai usia rata-rata. Ya, rata-rata usiamu berapa? 11 ya? 11 tahun. Wah. Pakai 11 tahun rata-ratanya. Sekarang kita mau berapa? Sub maksimal Ustaz. Berapa? 80%. Oke. Denyut nadi latihannya 80%. Usianya 11 tahun loh ya. Berarti kita hitung 80 langsung aja ya, per 100 kali 220 dikurangi 11 sama dengan 209. Sulit Ustadz hitung-hitungannya. Gampang. Tenang, biarkan dia pecahan. Coret dulu. Sekarang tinggal dikali 8 kali 209. 8 kali 9 72. 8 kali 0 0, 7-nya masukkan. 8 kali 2 16. 1672 per 10. Jadikan desimal. Jadi tinggal 167,2 denyut nadi per menit. Cip, gampang toh? Ya kan? Jadi kamu yang berusia 11 tahun, kalau ingin latihanmu adalah 80% dari denyut nadi maksimalmu, maka kamu harus mencapai 167,2. Ya, sudah mencapai 167. Kalau kelebihan Ustadz kurangi latihannya. Kalau kurang ditambah repetisi latihannya. Baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya silahkan ya. Pertemuan berikutnya silahkan cobalah ukur denyut nadi latihannya siapa ya, anggota keluargamu ya, abimu lah. Ukur denyut nadi latihan abimu, kamu cari di 50%. Jangan 70%. Di 70% ini ya, di 70% cari berapakah denyut nadi latihannya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.